Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di matematika peminatan. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Di sini sudah ada contoh. Tentukan semua solusi dari persamaan trigonometri 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X min 3 sama dengan 0, dengan X-nya berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini? Begini, untuk 2 sin X kuadrat, kemudian tambah 3 cos X min 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau bentuknya masih beda gini ya, kita harus samakan dulu ya. Jadi apakah sinnya yang berubah jadi cos atau cosnya yang berubah jadi sin gitu ya. Di sini kemungkinannya hanya sin berubah jadi cos. Bagaimana sin berubah jadi cos? Nah, dari rumus Pythagoras kalian pernah belajar tentang yang seperti ini kan? Nah, yang ini pernah kan? Nah, dari sini kita bisa keluarkan sin kuadrat X-nya, maka sehingga diperoleh 1 min cos kuadrat X. Maka untuk yang sin kuadrat X kita ganti jadi 1 min cos kuadrat X, sehingga di sini diperoleh 2 dikali 1 min cos kuadrat X ditambah 3 cos X min 3 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ya, 2 dengan 1, 2, 2 dengan min cos kuadrat X sama dengan min 2 cos kuadrat X. Ini kita biarkan tetap saja seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita jumlahkan ini ya, suku yang sejenis ya. Di sini yang sejenisnya hanya yang konstanta saja, maka hasilnya adalah 2 dikurangi min 3 itu min 1 sama dengan 0 ya. Nah, agar lebih mudah pengerjaannya, kita rubah bentuk yang negatif ini, yang di depan ini koefisiennya itu yang kuadrat menjadi positif ya, itu dengan cara mengalihkan dengan min 1 ya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2 cos X kuadrat ditambah dengan 3 cos X min 1, ini harusnya negatif ya, negatif, ini positif sama dengan 0. Nah, gitu ya, ini harusnya negatif. Oke, nah selanjutnya sama halnya dengan kalian menyelesaikan bentuk kuadrat. Kalian menyelesaikan persamaan kuadrat itu kan dengan cara memfaktorkan ya. Jadi anggap saja ini X, Jadi 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, caranya ketika koefisien X kuadratnya itu tidak sama dengan 1, maka muncullah 1 per ini sesuai dengan koefisien X kuadratnya ya. Koefisien X kuadratnya di sini adalah 2, maka di sini pun adalah 2. Kemudian kalian gunakan ini 2 pasang kurung. Nah, gitu. Maaf, ini kayaknya kurang besar deh, nggak apa-apa lah. Di sini kita tuliskan 2 cos X ya. Di sini juga 2 cos X gitu ya. Nah, selanjutnya itu ini ya, karena dia 2 cos kuadrat X, maka di sininya 2 cos X, 2 cos X. Nah, kemudian kita kalikan. Untuk mencari angka-angka yang ada di sini, kita kalikan 2 dengan 1. Ya, kita kalikan koefisien X kuadratnya dengan konstantanya. Jadi hasilnya adalah 2. Maka kita harus cari 2 buah bilangan yang hasilnya adalah 2. Maksudnya 2 buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 2. Misal bilangan tersebut adalah P dan Q ya. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya adalah 2 ya. Selanjutnya kita lihat ini koefisien X-nya itu adalah 3. Nah, kita harus cari berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah min 3 ya. Nah, kita fokus ke sini. 2 itu perkalian dari berapa dengan berapa saja. Ini bilangan bulat ya. Itu adalah 2 dikali 1 ya, 2 kali 1 kan. Nah, kemudian kita cari ketika si bilangan ini kan P, ini kan Q. Ketika dua buah bilangan ini
jumlahkan, maka hasilnya harus min 3. Maka dari bilangan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa duanya itu harus negatif dan satunya pun harus negatif ya. Maka itu hasilnya akan menjadi min 3 ya kan. Oh maaf, ini ditambah ya, sehingga jadi min 2 ditambah min 1 hasilnya min 3 ya. Sehingga P dan Q yang kita maksud adalah min 2 dan min 1. Kita tulis di sini min 2 min 1. Nah, kemudian kita kalikan setengah ini dengan yang ini atau yang itu ya. Nah, karena setengah ini tidak bisa dikalikan dengan yang ini, karena kan ketika 2 cos X dikalikan setengah itu ada ya cos X. Tapi kalau misalkan ini min 1 dikalikan setengah, itu hasilnya akan min setengah ya. Jadi agar hasilnya itu tidak pecahan, maka kita kalikan dengan yang ini ya. Ini kan kalau setengah kali 2 cos X hasilnya adalah cos X ya. Kemudian setengah kali min 2 itu hasilnya adalah min 1 ya. Jadi tidak ada pecahan di sini ya, sehingga yang kita kalikan setengahnya dengan yang ini saja. Kemudian yang ininya kita biarkan. Nah, begitu. Nah, setelah itu kan kita mengartikan bahwa ketika ada dua buah bilangan, ini kan bilangan pertama, ini bilangan kedua. Ketika ada dua buah bilangan dikalikan yang hasilnya adalah 0, maka itu artinya kalau tidak bilangan yang pertama yang 0, itu pastilah bilangan yang kedua lah yang 0 gitu ya. Kan itu artinya seperti itu. Maka di sini kita peroleh adalah cos X-nya sama dengan 1 dan di sini cos X-nya sama dengan 1/2 gitu ya. Ini adalah 1/2. Nah, selanjutnya ketika kita sudah punya hasil yang seperti ini, maka kita bisa ambil dua buah. Yang pertama itu adalah cos X yang sama dengan 1, dan yang kedua adalah cos X yang sama dengan setengah. Kita ambil satu-satu dulu ya. Nah, berdasarkan rumus persamaan trigonometri yang sebelumnya sudah kalian pelajari, ini itu maka berarti bahwa kita harus mencari, ketika di sini ya cos, kita kan muncul di sini cos ya. Kita harus mencari inverse cos dari 1. Ya, maka kita dapatkan inverse, jadi cos berapa yang hasilnya 1? Itu adalah cos 0 ya. Karena di sini dia intervalnya dalam bentuk derajat, maka di sini pun hasilnya harus dalam bentuk derajat. Nah, selanjutnya adalah X sama dengan gitu ya. Kalau cos berarti dia 0 derajat ditambah berapa? 2n ditambah V ditambah n kali 2V ya. Nah, gini. Karena dia derajat, jadi di sini 360 derajat. Gitu kan? Nah, di sini sebetulnya kan ada atau ya. Kalau untuk yang cos berarti kan dia atau negatif A ditambah n kali 360 derajat. Karena di sini A-nya adalah 0, maka udah aja kita tulisnya 1 aja ya. Karena nanti hasilnya juga akan sama. Karena kan 0 itu tidak ada positif, tidak ada negatif. Dia nilainya adalah netral. Jadi bisa kita langsung mencari nilai n-nya. Misalkan nilai n yang kita ambil pertama adalah 0. Maka X adalah 0 derajat. Ini memenuhi tidak ke dalam selang ini. Ke dalam selang yang ini ya. Ternyata dia memenuhi, kita beri tanda. Udah dapat 1 penyelesaiannya. Yang kedua, kita ambil yang negatifnya. Berarti X yang kita peroleh adalah 0. Ini min 1 kali 360 derajat. Dan X-nya adalah negatif 360 derajat. Dia negatif ya, jadi tidak memenuhi selang yang ini. Jadi tidak menjadi himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya kita ambil yang 1. Yang 1 itu adalah X sama dengan 0 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 360 derajat. Ini juga masuk ke dalam selang ya. Nah, ketika satunya dia memenuhi,
Maka kita bisa lanjut ke N yang sama dengan 2. N sama dengan 2, kita dapat X 0 derajat ditambah 2 kali 360 derajat, maka X-nya adalah 720 derajat. Dia sudah tidak memenuhi, berarti kita berhenti sampai di sini. Udah, itu yang pertama ya. Kemudian kita ambil yang kedua. Yang keduanya itu adalah cos X sama dengan setengah ya. Nah, sama halnya dengan yang pertama ini. Ketika di sininya cos, berarti ke sini juga cos. Kita cari inverse cos dari setengah. Itu ya, inverse cos dari setengah. Nah, inverse cos dari setengah itu adalah berapa ya? 60 ya. 60 derajat. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah N dikali 360 derajat, atau nah di sini kita muncul atau ya karena dia beda antara 60 dan min 60. Di sini min 60 derajat ditambah N kali 360 derajat. Nah, di sini N sama dengan 0 ya. N sama dengan 0. Maka X-nya adalah 60 tambah 0 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 60 ya. 60 masuk ke dalam selang. Atau X-nya adalah yang negatifnya min 60 derajat ditambah dengan 0 dikali 360 derajat. Maka X-nya adalah min 60. Dia tidak masuk ke dalam selang ya. Nah, selanjutnya adalah N sama dengan N sama dengan 1 ya. N sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka X-nya adalah di sininya 60, di sininya 360, maka X-nya adalah 420. Dia tidak memenuhi selang ya. Kita biarkan. Atau X sama dengan min 60 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat. X-nya adalah min 60 ditambah 360. Nah, maka X-nya sama dengan di sini 300. 300 masuk ya. Nah, di sini masih ada yang memenuhi. Kita lanjut ke N yang sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 60 tambah 2 kali 360, X di sini 60, di sini 720, maka X-nya adalah 780. Dia tidak memenuhi ke dalam selang. Atau kita ambil yang negatifnya, min 60 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Di sini X min 60 derajat ditambah 720 derajat, maka X-nya sama dengan di sini udah masuk 660 derajat ya. Berarti dia sudah tidak memenuhi ke dalam selang, berarti kita berhenti sampai di sini. Lanjut ke yang negatifnya. Yang negatifnya berarti X sama dengan 60 derajat dikurangi 1, di sini 360 X. Ini hasilnya adalah 60 min 360, maka X-nya adalah min 300, dan ini tidak memenuhi ke dalam selang. Atau X-nya sama dengan min 60 derajat min 1 kali 360 derajat. X-nya sama dengan min 60 derajat min 360 derajat, maka X-nya sama dengan min 420. Ini pun tidak memenuhi selang ya, berarti kita cukup sampai di sini saja. Nah, artinya kita punya ini 1, 2, 3, dan juga ini 4 ya. Nah, dari keempat itu kita ambil kesimpulan bahwa kita urut ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kita urut mulai dari ini ya, mulai dari 0, kemudian 60, 300, dan terakhir adalah ini 360 ya, sehingga di sini hasilnya adalah 0, 60, 300, dan 360. Begitu.
Demikian penjelasan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat ya. Nah, seperti ini kurang lebih penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.